Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Deviance. Film ini dirilis pada tahun 2008 ya Bro Bre, dan dibintangi oleh Daniel Craig dan Liv Schreiber. Film ini bercerita tentang pembantaian kaum Yahudi Belarusia selama Perang Dunia Kedua. Mereka yang selamat melarikan diri ke hutan dan berjuang bertahan hidup di sana. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada tahun 1941, Nazi mulai mengekspansi Belarusia. Pasukan Nazi Einsatzgruppen dan polisi lokal memburu para Yahudi. Dalam 1 minggu, 50.000 Yahudi dibunuh. 1 juta Yahudi lainnya hanya menunggu waktu untuk dibunuh atau dideportasi. Namun, kakak beradik dari keluarga Bielski berhasil menghindari penangkapan. Kita diperlihatkan Zeus dan Asael pulang ke rumah dan mendapati orang tuanya telah tewas. Beruntung adik bungsu mereka yang bernama Aaron mampu selamat setelah bersembunyi di bawah lantai. Mereka melarikan diri ke hutan dan di sana kakak tertua mereka yang bernama Tuvia yang sudah berkeluarga bergabung tanpa istri dan anaknya. Lengkaplah 4 bersaudara Bielski ini. Pada mulanya hanya 4 orang inilah yang berhasil selamat karena mereka sangat menguasai medan di belantara Belarusia yang sangat luas. Namun Aaron menemukan sekelompok penyintas Yahudi lain di dalam hutan dan membawa mereka. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, Tuvia meminta tolong kepada Koschik, yaitu teman ayahnya yang non-Yahudi. Tapi saat polisi datang berpatroli, Tuvia bersembunyi di gudang yang ternyata terdapat penyintas Yahudi lain. Untungnya, Koschik bisa mengelabui Kapten Polisi Bernitsky yang sedang berburu orang Yahudi, terutama keluarga Bielski. Dia ini mau bekerja sama dengan Nazi karena diimingi uang 500 robel untuk setiap Yahudi yang ditangkap. Setelah situasi aman, Koschik meminta Tuvia untuk membawa juga para penyintas Yahudi itu. Keesokannya, Tuvia yang mengetahui kalau Bernitsky lah yang membunuh orang tuanya, menuntut balas dan membunuh dia beserta 2 anaknya. Знаешь, кто я такой? Сидеть! Sedangkan istrinya dibiarkan hidup. Setiap hari ada saja orang Yahudi lain yang bergabung. Dan karena jumlah mereka semakin banyak, mereka pun mulai membangun camp sederhana dan membagi tugas untuk tetap bertahan hidup. Kita diperlihatkan Peretz dan Jacob, 2 orang pelarian Yahudi menggertak menggunakan sebuah senapan hanya untuk meminta makanan. Tuvia dengan senang hati pun menerima mereka. Mereka ini berasal dari wilayah Horodais, di mana tempat istri dan anak Zeus tinggal. Kita diperlihatkan Zeus sangat terpukul karena anak dan istrinya ternyata tidak selamat. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi mereka. Dan itu pun membuat Zeus ingin membalas dendam dan mengajak Peretz, Jacob, Asael, dan Tuvia mendatangi desa terdekat. Di sana mereka membunuh beberapa warga yang membantu Nazi membantai orang Yahudi. Mereka juga membunuh tentara Nazi yang melintas seorang diri. Dari belakang, sebuah rombongan mobil Nazi juga melintas. Mereka berhenti karena melihat motor yang tergeletak. Dan saat mereka lengah, Zeus dan yang lainnya menyerang dengan senjata seadanya. Zeus pun merebut senapan otomatis dan membunuh para Nazi. Saat mereka mengira keadaan sudah aman, tiba-tiba satu kompi pasukan Nazi menyerang mereka. Lalu Peretz dan Jacob pun terkena tembakan. Asael juga dikejar oleh beberapa Nazi sampai ke dalam hutan. Sementara Tuvia dan Zeus berhasil kabur setelah menghancurkan lampu penerangan Nazi. Singkat cerita, setelah kematian Peretz dan Jacob serta menghilangnya Asael, terjadi kekacauan di kelompok itu. Kita diperlihatkan Zeus terlalu emosional saat tahu ada orang asing yang berhasil menyusup. Biarpun orang itu juga seorang Yahudi. Para pelarian ini juga khawatir akan kelangsungan hidup mereka di tengah hutan. Makanan hingga obat-obatan pun mulai habis. Tak lama, Tuvia muncul layaknya pemimpin dan meyakinkan mereka untuk mau bekerja sama dalam misi bertahan hidup kelompok ini. We will map out where we have been.
Singkat cerita, Tuvia, Zeus, dan Ben kembali ke rumah Kostik untuk meminta makanan. Namun sayangnya Kostik sudah dibunuh oleh Nazi dengan cap pecinta Yahudi di tubuhnya. Kemudian istrinya yang selamat menunjukkan tempat persembunyian di mana Asael berada di situ. Tidak sendiri, dia juga bersama dua orang wanita bernama Bella dan Cahaya. Lalu mereka pun kembali ke hutan dan mulai membangun camp yang baru. Zeus, Asael, dan Ben pun pergi mencegat peternak susu dan menjara barang bawaannya. Kita pun diperlihatkan satu keluarga asal tempat Tuvia baru saja bergabung. Ben juga memberitahu Tuvia bahwa istrinya juga telah terbunuh. Semua orang ikut prihatin. Beruntungnya Tuvia lebih tabah menerimanya. Suatu hari, sekelompok polisi memburu mereka yang dibantu si peternak susu. Para Yahudi pun buru-buru meninggalkan camp mereka melintasi sungai. Sedangkan Tuvia, Zeus, dan para pria bersenjata mencoba menahan polisi di tepi sungai. Mereka menembaki para polisi dan peternak susu itu. Karena kalah jumlah dan tidak menguasai medan, para polisi pun akhirnya memilih untuk pergi. Kelompok Yahudi ini pun masuk jauh ke dalam hutan. Tuvia dan Zeus yang sedang berpatroli pun ditemukan oleh kelompok partisan tentara merah Uni Soviet. Di hadapan komandannya, Tuvia menjelaskan kalau mereka punya tujuan yang sama, yaitu memerangi Nazi. Komandan pun akhirnya melepaskan mereka dengan syarat memberikan beberapa pria untuk dijadikan prajurit. Singkat cerita, kelompok Yahudi sudah menemukan titik baru dan mulai membangun camp lagi. Setiap hari ada saja kelompok pelarian Yahudi lain yang bergabung. Dan lagi-lagi karena jumlah mereka yang terus bertambah, akhirnya terjadilah konflik internal antara Tuvia yang menyambut dan Zeus yang merasa terbebani. Akhirnya Zeus dan beberapa orang yang sependapat dengannya memutuskan untuk berpisah dan bergabung dengan tentara partisan Soviet. Kita diperlihatkan Tuvia dan Asael mendatangi kelompok besar Yahudi lain yang masih bersembunyi di Gethau. Dan setelah menjamin akan melindungi mereka, kelompok besar ini pun mau diajak melarikan diri ke hutan. Singkat cerita, sesampainya di camp, Tuvia menjelaskan cara bertahan hidup di hutan. We will repair weapons. Women will learn to shoot. But there are a few things you must learn about living here. He is a Jew? Bahwa semua orang wajib berpartisipasi dalam bekerja. Mereka pun akan membangun kembali kehidupan Yahudi yang bebas di dalam hutan Belarusia ini. Selain itu, biarpun dia mengizinkan adanya hubungan badan di antara pengungsi, tapi dia melarang jangan sampai ada yang hamil. Dan dengan semakin besarnya kelompok ini, Tuvia pun mengganti menyebutnya sebagai komunitas. Kita diperlihatkan Asael dan Cahaya menjalin romansa yang indah. Dan di awal musim dingin ini pun mereka menggelar pernikahan yang disaksikan seluruh komunitas. Tapi di saat mereka sedang berpesta, Zeus dan partisipan Soviet justru sedang mencegat rombongan Nazi dan menghabisi mereka. Бельскую родня, что ли? Я сам бельский. Singkat cerita, musim dingin membuat salju menutupi tanah. Bahan makanan pun semakin sulit dicari. Tuvia juga sampai mengorbankan kuda putihnya untuk disantap anggota komunitas. Kemudian kita diperlihatkan Tuvia tertarik kepada wanita yang bernama Lilka. Dia pun memberikan jaket dan pistolnya kepada Lilka yang akan bertugas mencari makanan. Di tengah hutan, Lilka dicegat seekor serigala. Beruntung dengan pistol Tuvia, dia bisa menyelamatkan diri. Sementara itu, penyakit mulai mewabah di komunitas. Padahal obat-obatan sudah menipis. Akhirnya jalan satu-satunya adalah meminta obat-obatan tersebut kepada partisan Soviet. Tak lama, Tuvia pun berangkat untuk memintanya. Awalnya partisan tersebut itu pun menolak untuk memberi. Namun Zeus yang sebenarnya masih ada keterikatan batin, akhirnya mau mengupayakan untuk mendapatkan obat-obatan. Meskipun harus mengambil dari markas Nazi. Tuvia yang sedang sakit disuruh menunggu di mobil. Sedangkan Zeus, Ben, dan Krensky menerobos ke markas Nazi.
Akhirnya Zeus berhasil merampas obat-obatan. Namun dia terkena beberapa tembakan. Sementara Ben dan Krensky tewas. Singkat cerita, setelah obat-obatan didapat, kembali muncul masalah baru yaitu tentang jatah makanan. Kita diperlihatkan seseorang bernama Arkadi menginginkan jatah yang lebih banyak. Dan muncullah para pemberontak pimpinan Arkadi yang mulai mengkhianati kepemimpinan Tuvia. Tapi Tuvia tak mau ambil pusing dengan kondisi tersebut. Dia malah membunuh langsung Arkadi dan menyuruh pengikutnya pergi jika tidak suka dengan kepemimpinan Tuvia. No doing nothing. Anyone who wants to leave, leave now. Singkat cerita, kita diperlihatkan Tuvia baru saja pulih setelah tak sadarkan diri selama 2 hari karena demam. Selama itu Lilka lah yang merawatnya. Dia pernah belajar perawatan di universitas. Musim semi pun tiba. Komunitas Tuvia mengabadikannya dalam sebuah foto. Para wanita pun akhirnya bisa mandi kembali di sungai yang airnya mengalir jernih. Kita juga diperlihatkan seorang wanita bernama Tamara tidak mau diajak mandi bersama. Lalu Lilka mengetahui ternyata Tamara sedang hamil. Dia tidak mau sampai Tuvia mengetahuinya karena dia ingin mempertahankan kehamilannya. Singkat cerita, Tamara telah melahirkan dan Tuvia mengetahuinya. Dia sangat marah karena Tamara melanggar perintahnya dan ingin mengusirnya beserta ayah si bayi. Tapi Lilka meminta Tuvia untuk mengampuni Tamara karena ayah bayi itu adalah tentara Nazi yang memperkosanya. Akhirnya Tuvia pun tetap menerima Tamara dan bayinya. Namun musim semi juga sama artinya perburuan Yahudi oleh Nazi dan polisi lokal yang semakin gencar. Kita pun diperlihatkan seorang mata-mata Nazi tertangkap di dekat camp. Dia membawa sebuah surat yang mengabarkan hutan akan dikepung dan diserang. Sementara tawanan Nazi itu menjadi bulan-bulanan anggota komunitas yang melampiaskan amarah mereka akan kematian keluarganya yang dibunuh dengan keji oleh tentara Nazi. Di dalam dekapan Tuvia, Lilka menyemangatinya untuk terus berjuang biar pencobaan berat akan menanti mereka. Sementara itu di markas partisan, mereka sedang bersiap-siap untuk meninggalkan hutan guna menghindari penyerangan Nazi. Sedangkan Zeus mengalami dilema karena di sisi lain dia masih memikirkan keluarganya yang akan dikorbankan jika partisan pergi dari hutan. Kita diperlihatkan pesawat pengintai Nazi mulai berterbangan di atas hutan. Tuvia pun memerintahkan komunitas untuk berpindah tempat. Namun belum sempat mereka pergi, pesawat pengebom Jerman keburu datang dan menjatuhkan bom-bom yang menghancurkan kamp mereka. Tuvia sampai mendapatkan gangguan pendengaran sesaat setelah terkena ledakan. Tak lama saat pesawat pengebom pergi, Asael pun menyuruh para anggota yang selamat untuk segera pergi. Sementara itu, dia dan beberapa prajurit berjaga untuk menahan pasukan infanteri Nazi yang kemungkinan akan datang. Cahaya juga bersikeras untuk ikut berjaga, tapi Asael memaksanya untuk pergi dengan rombongan. Akhirnya Tuvia pun mengajaknya untuk segera pergi. Benar saja, kelompok besar tentara Nazi yang dibantu polisi lokal menyerbu mereka dan terjadi baku tembak di antara mereka. Kita diperlihatkan pasukan Nazi juga menggunakan mortir untuk menghancurkan pertahanan komunitas. Satu persatu prajurit komunitas pun tewas dan hanya menyisakan Asael. Sementara Tuvia terus menuntun para anggota masuk lebih jauh ke dalam hutan. Namun sayangnya jalan mereka terhenti di hamparan rawa. Dan malah terjadi perdebatan antara mereka apakah mereka akan melintasi rawa atau tidak. Tuvia yang biasanya sangat tegas memberikan perintah juga tak berdaya menghadapi kondisi mereka yang tersudut itu. Lalu Asael pun datang membawa seorang yang terluka. Asael juga memberikan ide untuk saling mengikat diri dan bergandengan dalam melintasi rawa. Mereka pun mulai menyusuri hamparan rawa yang sangat luas itu. Dan kita juga diperlihatkan seorang pria tua kelelahan dan dibantu oleh Tuvia.
Mereka bahu-membahu sampai akhirnya tiba di ujung satunya. Tapi pria tua itu tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal. Singkat cerita, tiba-tiba sebuah tank dan pasukan infanteri Nazi menyerang mereka dari dalam hutan. Mereka pun berlindung di cekungan tanah sambil membalas menembak. Baku tembak pun terjadi. Tapi mereka kalah senjata karena musuh memiliki tank. Akhirnya Tuvia dan Ishak mengambil jalan memutar dan menyergap sekelompok Nazi. Lalu dengan senjata milik Nazi, dia menghabisi tentara lain di sisi tank. Moncong tank ditembakkan ke arah mereka hingga membuat mereka tersudut. Ishak pun ingin mengorbankan dirinya untuk meledakkan tank, tapi dia keburu tertembak dan meledakkan sebelum sampai. Tiba-tiba dari balik hutan, sebagian dari partisan Soviet yang memisahkan diri datang membantu dan menghabisi para Nazi tersebut. Ternyata partisan kecil tersebut dipimpin oleh Zeus dan dia berhasil melumpuhkan tanknya. Setelah itu, Zeus pun memutuskan untuk kembali kepada Tuvia. Mereka pun hidup di hutan secara berpindah-pindah selama 2 tahun lamanya sampai perang berakhir. Meskipun mereka tetap diburu, namun jumlah mereka terus bertambah. Di hutan tersebut mereka membangun sekolah dan rumah sakit. Dan di akhir perang tercatat 1.200 Yahudi selamat. Asael bergabung dengan tentara Soviet dan terbunuh dalam perang. Dia tidak pernah melihat anaknya dari cahaya. Sementara Tuvia, Zeus, dan Aaron selamat dari perang dan bermigrasi ke Amerika untuk membangun sebuah perusahaan angkutan truk di New York City. Epilog itu juga menyatakan bahwa Bielski bersaudara tidak pernah meminta pengakuan atas apa yang mereka lakukan dari keturunan orang-orang yang mereka selamatkan, yang sekarang berjumlah puluhan ribu. Tamat. Pesan dari film ini menurut gue bro bre, di saat kita menilai orang itu tidak baik, mungkin saat itu juga orang itu sudah lebih baik daripada kita. Jadi, tulis di kolom komentar ya bro bre. Terima kasih sudah mau menonton video ini bro bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya bro bre.